Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan ke-NU-an kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang pada hari ini temanya adalah tentang ziarah kubur. Sudah pernah ziarah kubur anak-anak? Ya, tentu ada yang sudah dan ada yang belum. Nah, seperti apa ziarah kubur dan bagaimana tata caranya atau adab-adabnya? Mari ikuti eh, pelajaran kali ini dengan baik sampai akhir ya. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, kemanfaatan, keberkahan, dan kesehatan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak kita lanjutkan materi kita. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi kali ini yang pertama adalah menjelaskan hukum dan manfaat ziarah kubur. Kira-kira ziarah kubur itu bermanfaat enggak buat kita? Nah, kita akan kupas itu. Yang kedua adalah hafal dan bisa menuliskan dalil mengenai diperbolehkannya ziarah kubur. Ingat, kalian harus menghafalkan landasan hukum dari ajaran atau tema kita tentang ziarah kubur. Dan yang ketiga adalah menjelaskan tata cara berziarah kubur. Adab-adabnya yang akan kita bahas. Dan yang keempat adalah menjelaskan hal-hal yang dilarang pada waktu ziarah kubur. Ini yang perlu kalian perhatikan. Kita lanjutkan. Ziarah kubur pada masa awal Islam, Rasulullah melarang umat Islam untuk melakukan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam. Beliau khawatir kalau ziarah kubur diperbolehkan, umat Islam akan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, Rasulullah memperbolehkan para sahabat untuk melakukan ziarah kubur. Karena ziarah kubur dapat membantu umat Islam untuk mengingat saat kematiannya. Jadi, pada awal-awal Islam didakwakan oleh Rasulullah, Rasulullah melarang umat Islam untuk ziarah kubur dengan alasan kalau ziarah kubur itu diperbolehkan pada waktu itu, dikhawatirkan umat Islam akan menjadi rentan keimanannya atau semakin goyah. Makanya pada waktu itu anjuran untuk ziarah kubur tidak ada. Tapi begitu umat Islam itu sudah kuat imannya, anjuran untuk berziarah kubur itu diperbolehkan. Landasannya adalah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha wa fi riwayatin fa innaha tudzakirkum bil akhirah. Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, namun kini berziarah kuburlah kalian. Dalam riwayat lain, maka siapa yang ingin berziarah kubur hendaknya berziarahlah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Nah ini landasan hukumnya.
Dengan adanya hadis di atas, maka ziarah kubur itu hukumnya boleh, baik bagi laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana tata caranya? Tata cara ziarah kubur sebaiknya dimulai dengan memberikan hadiah Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para wali, orang-orang soleh, dan kepada semua orang mukmin. Baru kemudian hadiah surat Fatihah diberikan kepada orang yang atau orang yang diziarahi. Adapun urutan tata caranya adalah sebagai berikut. 1. Membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Summa ila hadratil awliya'i wassalihin wassahabati wattabi'in khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. Summa ila hadratil mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan ila ruhi siapa ya Al-Fatihah. Kemudian yang kedua membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu yang ketiga membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu dilanjutkan membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian membaca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kemudian dilanjutkan ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian membaca surah Al-Baqarah, lalu membaca sholawat Nabi dan sebagainya.
Ini tolong dihafalkan. Membaca yang ke-10 adalah membaca tahlil sebanyak 100 kali. Kemudian membaca surat atau membaca tasbih 33 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa. Ziarah kubur itu memang dianjurkan dalam agama Islam bagi laki-laki dan perempuan. Sebab di dalamnya terkandung manfaat yang sangat besar, baik bagi yang telah meninggal, berupa hadiah pahala bacaan Al-Quran, ataupun bagi orang yang berziarah kubur sendiri, yakni mengingatkan manusia akan kematian yang pasti akan menjemputnya. Nah, itu ya. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang larangan ketika ziarah kubur. Apa saja? Ada beberapa larangan yang harus dihindari ketika ziarah kubur. 1. Menangis meratapi mayit, sebab hal itu akan menambah susah orang yang sudah meninggal. Jadi ziarah kubur boleh tapi tidak boleh meratap atau menangis sampai menghilangkan kesadaran, itu enggak boleh. Yang kedua, meminta kepada kuburan, minta lulus ujian, minta kaya dan sebagainya, itu tidak boleh. Yang ketiga, duduk atau menginjak nisan. Jadi nisan itu tidak boleh diduduki dan tidak boleh diinjak-injak. Ya. Dan yang terakhir, berbicara yang batil atau kasar. Di saat di dalam kuburan atau makbarah, kita ketika ziarah kubur tidak boleh sambil teriak-teriak atau bicara kotor atau bicara yang batil. Itu saja materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.